Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya, Nak? Alhamdulillah, Mem. Baik. Alhamdulillah. Oke, hari ini kita akan lanjutkan pelajaran kita di PKWU ya, mengenai administrasi dan pemasaran di usaha kerajinan limbah bidang datar. Oke. Oke, jadi untuk semester ini kita akan membahas tentang kerajinan limbah bidang datar ya. Jadi di pertemuan hari ini kita akan membahas di administrasi dan pemasarannya. Nah, dari topik administrasi dan pemasaran kerajinan dari bahan limbah berbentuk bidang datar, dari indikator pembelajarannya itu yang pertama menjelaskan sumber daya yang dibutuhkan ya usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bidang datar ataupun bangun datar, dan menjelaskan administrasi pemasaran usaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bidang datar ataupun bangun datar. Nah, pertama kita akan bahas tentang pengertian dari administrasi. Jadi administrasi kalau dalam arti sempit itu merupakan kegiatan yang meliputi catat mencatat, surat menyurat, pembukuan ringan, ketik mengetik, agenda dan sebagainya yang bersifat teknis ketatausahaan. Jadi administrasi itu berhubungan dengan surat-surat yang harus dilengkapi di dalam sebuah usaha. Baik itu selain usaha juga sama seperti kalian dalam belajar, itu kalian juga harus menyiapkan administrasi yang harus disiapkan dalam proses belajar mengajar. Nah, kemudian kalau dari segi arti luas, administrasi itu merupakan seluruh proses kerjasama antara dua orang ataupun lebih dalam mencapai tujuan dengan memanfaatkan sarana dan prasarana tertentu secara berdaya guna dan berhasil guna. Jadi di sini merupakan bukti tertulis ya. Jadi administrasi itu merupakan bukti tertulis dalam sebuah kegiatan ya. Jadi di sini untuk mencapai tujuan tertentu gitu. Nah, setiap usaha ataupun setiap bidang ini pasti membutuhkan administrasi dan itu sudah wajib harus dikerjakan sebagai bukti tertulis ataupun pertinggal untuk di masa yang akan datang. Nah, jadi kalau administrasi itu secara keseluruhan itu merupakan usaha ataupun kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan kebijaksanaan untuk mencapai tujuan. Nah, dalam kehidupan kalian selama sekolah juga ataupun dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti tidak lepas dari yang namanya administrasi. Benar tidak? Yuk. Benar, Mem. Benar. Kira-kira kalau misalkan dalam kehidupan sehari-hari, administrasi apa yang sering kalian kerjakan ataupun lakukan atau yang pernah kalian hadapi? Anissa Pratiwi. Administrasi untuk mendaftar sekolah, Mem. Administrasi untuk mendaftar sekolah. Kira-kira sulit enggak untuk menyelesaikan administrasi tersebut? Lumayan ribet, Mem. Lumayan ribet. Nah, seperti itulah gambaran dari administrasi. Jadi setiap kegiatan ya, apalagi dia mempunyai struktur organisasi, ini wajib lengkap administrasinya. Jadi tidak boleh tidak melakukan administrasi. Kenapa? Karena dari administrasi inilah dapat dilihat sehat atau tidaknya sebuah organisasi, lengkap atau tidak dari sebuah organisasi. Nah, jadi administrasi ini merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah usaha ataupun organisasi ataupun kegiatan lainnya. Oke, kita lanjut dari kegiatan administrasi. Nah, ini banyak mengandalkan catatan ya.
baik ia berupa formulir, surat, dan laporan. Nah, kalau formulir itu biasanya untuk mengurus ataupun menyelesaikan surat-surat tertentu. Jadi misalkan kalau kalian sekolah, maka kalian pasti mengisi awalnya itu formulir pendaftaran, ya, formulir pengajuan. Jadi di sini pasti ada yang namanya disebut dengan formulir. Kemudian kalau sudah formulir ini diselesaikan, maka butuh surat. Nah, surat ini biasanya dari pihak-pihak tertentu yang dibutuhkan. Contoh misalkan kalau kalian sekolah itu biasanya ada surat keterangan lurah atau surat keterangan kesehatan dari rumah sakit. Nah, itu dalam bentuk surat. Jadi beda ya jenis administrasi yang namanya formulir, surat maupun laporan. Nah, kalau laporan itu biasanya merupakan catatan kantor ya untuk memperkuat hubungan vertikal secara struktural dari bawahan ke pimpinan. Jadi di sini biasanya kalau yang ini sudah terproses, maka nanti akan ada yang namanya laporan ataupun catatan dari pihak sekolah ataupun yang pihak-pihak tertentu untuk menjelaskan tentang posisi bawahannya ataupun posisi kita. Jadi di sini administrasi inilah yang harus dipenuhi ketika kamu juga membuka usaha. Jadi tidak sembarangan juga ketika usaha kamu ingin dilegalkan ataupun diresmikan. Nah, kita lihat dari ciri-ciri administrasi dalam usaha. Jadi yang pertama itu adanya sekelompok orang. Jadi tidak kalau biasanya administrasi ini kita butuh banyak orang ya. Tidak mungkin bisa bekerja sendiri karena apa? Itu tadi di samping ada formulir kita juga butuh surat-surat yang lain seperti surat keterangan maupun laporan lainnya. Kemudian adanya kerjasama dari sekelompok orang. Jadi di sini biasanya tidak hanya satu instansi. Pasti ada kerjasama antara instansi lainnya. Contoh seperti kalian kalau mau daftar sekolah, itu kan instansi yang berkaitan adalah dinas kelurahan, kemudian dinas kesehatan, dan lain sebagainya. Jadi butuh kerjasama antara sekelompok orang ataupun badan. Kemudian ada tujuan yang harus dicapai. Kenapa harus buat administrasi gitu? Jadi memang ada tujuan tertentu yang ingin dicapai, terutama untuk jangka panjang ya. Jangka panjang itu karena kalau kita lengkap administrasi, ketika ada pemeriksaan, maka kita bisa membuktikan dengan catatan dari administrasi. Kemudian adanya proses kegiatan usaha. Nah, ini juga dibuktikan dengan bentuk laporan-laporan yang ada. Jadi proses kegiatannya itu dibuat dalam bentuk laporan. Kemudian adanya aspek bimbingan, kepemimpinan, dan pengawasan. Jadi di sini ketika administrasi kita mungkin ada yang salah ataupun kurang benar atau kurang bagus, maka di sini diadakan bimbingan baik dari pemimpin maupun dari tim manajemen lainnya, dan itu akan diawasi setiap waktu. Jadi kinerja seseorang itu bisa dilihat dari proses administrasinya. Oke. Nah, kita lihat dari maksud dan tujuan dari administrasi yang ada. Nah, kalau maksud dan tujuan dari administrasi, yang pertama agar wirausaha sebagai pemilik perusahaan dapat memonitor kegiatan dan pengendalian usaha. Jadi di sini dia sebenarnya bisa memonitor dari karyawannya. Dengan administrasi, misalkan berupa laporan, berupa program, jurnal, dan lain sebagainya, ini pemilik bisa melihat kinerja dari karyawannya. Yang kedua, di sini pemilik perusahaan juga dapat mengamankan jalannya pelaksanaan kegiatan usaha. Jadi di sini kita bisa membuat prediksi. Apabila ada kendala, maka kita bisa membuat solusinya. Dilihat dari mana administrasi yang ada. Apakah sudah sesuai dengan prosedur ataupun tidak. Nah, kemudian di sini juga bisa mengevaluasi kegiatan usaha. Jadi ketika kita melihat hasil dari
laporan ataupun dari administrasi yang ada, kita bisa mengevaluasi bagaimana kelanjutan ataupun kegiatan usaha yang ada. Apakah memang berjalan dengan baik ataupun tidak. Nah, kemudian di sini juga bisa dapat menyusun program pengembangan kegiatan usaha. Jadi ketika kita sudah lihat dari segi administrasinya, maka kita bisa membuat program untuk mengembangkan usaha kita menjadi yang lebih baik. Nah, kemudian menunjukkan adanya bukti-bukti kegiatan usaha. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya administrasi ini merupakan bukti tertulis untuk menjelaskan bahwasanya proses dari kegiatan usaha tersebut memang benar-benar dijalankan sesuai dengan prosedur. Nah, kemudian juga bisa dari administrasi ini, maka pemilik perusahaan bisa mengambil keputusan dalam pengembangan usaha yang dia jalankan dan bisa dikendalikan agar tetap berjalan sesuai dengan target dan rencana yang diharapkan. Itulah merupakan maksud dan tujuan dari mengapa harus ada administrasi. Nah, kita lihat dari beberapa fungsi administrasi. Yang pertama, tujuan yang ingin diperoleh disetarakan dengan beban kerja yang ada. Nah, jadi di sini biasanya masing-masing individu wajib membuat laporan ya kegiatan yang benar-benar dilakukannya selama dia bekerja sesuai dengan beban kerja yang diberikan. Kemudian pekerjaan terbagi secara efektif. Nah, memang sudah ada bagian masing-masing. Contoh kalau kalian murid pasti sudah ada ranahnya masing-masing. Apa tuntutan administrasi yang harus kalian selesaikan? Mungkin kalau dari segi murid, yaitu mengerjakan PR, tugas. Nah, itu merupakan administrasi, bukti yang memang ada, bahwasanya memang kalian melakukan proses belajar. Kemudian, fungsi administrasi sebagai tata usaha adalah mempermudah pekerjaan laporan atau pengarsipan dokumen, sehingga mempermudah kerja material. Jadi di sini biasanya kalau dalam satu organisasi ada khusus yang mengelola dari administrasi tersebut. Contoh kalau kita di sekolah itu tata usaha. Situlah semua mulai dari surat, keuangan, laporan, ya itu semua dikerjakan oleh tata usaha melalui dari data-data yang ada dari murid ataupun guru. Kemudian perusahaan lebih terarah dan lebih terstruktur bila bekerja sama dengan kelompok kerja. Biasanya pakai tim agar mudah membagi beban kerja, bagian administrasi apa saja yang harus diselesaikan. Nah, kemudian manajemen yang tepat akan menyelesaikan tugas lebih efisien. Ya, biasanya ini kalau memang sesuai dengan ahlinya, sesuai dengan pekerjaannya, ini akan cepat terselesaikan. Jadi, posisikanlah pekerjaan itu kepada yang ahlinya agar administrasi yang diharapkan itu dapat terlaksana dengan baik. Nah, kemudian kita lihat tujuannya diterapkannya administrasi. Nah, yang pertama itu mendapatkan informasi proses bisnis perusahaan. Jadi ketika atasan ataupun pimpinan pemilik ingin mengetahui bagaimana tentang perusahaan yang ia dirikan, maka di sini dia bisa melihat dari administrasinya. Informasi yang dibuat oleh tata usaha yang ada. Kemudian akan mendapatkan data yang akurat dalam mengambil keputusan strategi, ya. Kemudian di sini biasanya dalam data itu kan kalau kita buat dalam bentuk file ataupun dalam bentuk print out kertas ya, ini biasanya sifatnya lama dan bertahan. Karena apa? Ketika kita lupa dengan sebuah kejadian ataupun sebuah masalah, kita bisa membuka file kembali. Itulah gunanya dari administrasi. Ya, jadi di sini kita ingin data kapanpun itu bisa kita ambil dari arsip, proses arsip ya. Misalkan data 5 tahun yang lalu, ketika memang administrasi kita sudah kita buat dengan baik, maka kita bisa membuka kembali. Kita bisa menemukan data yang ada dari administrasi.
Nah, kemudian penyusunan program dalam rencana pengembangan usaha seperti lisensi atau waralaba franchise. Jadi di sini biasanya kalau franchise ini kan mengambil nama perusahaan lain ya dengan membayar labanya ya. Jadi di sini biasanya rencana pengembangan ini juga dituangkan di dalam administrasi. Kemudian mengetahui kinerja perusahaan. Jadi bagus atau tidaknya kinerja perusahaan ini juga bisa dilihat dari administrasi. Jadi administrasi itu sebenarnya fungsinya sangat luar biasa. Karena apa? Bisa melihat data-data yang sudah lalu. Kemudian memperlancar proses antar bagi dalam menjalankan pekerjaan. Jadi di sini ketika manusia itu kan daya ingatnya juga terbatas. Jadi dengan administrasi yang ada, maka setiap kita melakukan pekerjaan dan ingin mengambil data, sudah ada di dalam proses administrasi. Nah, kita lihat dari kegunaan utama dari catatan administrasi perusahaan. Kalau kegunaan utamanya, yang pertama ini administrasi itu digunakan sebagai alat bukti catatan. Jadi biasanya ketika ada masalah maka dapat dibuktikan dengan catatan ya dari administrasi. Kemudian kegunaan lainnya juga itu sebagai alat manajemen laporan. Nah, disinilah bisa dipertimbangkan, membuat evaluasi, keputusan dan lain sebagainya. Nah, kemudian dijadikan sebagai penilaian catatan dan laporan. Nah, untuk administrasi inilah mengapa harus dibuat agar bisa mempermudah jalannya usaha dan bisa membuat program kerja ataupun keputusan di masa yang akan datang. Inilah guna dari administrasi. Nah, kemudian kita lihat kegiatan administrasi. Itu dalam bentuk apa saja? Sebenarnya banyak sekali kegiatan administrasi yang dapat dibuat. Tetapi ini hanya sebagian kecil yang bisa kita buat ya sebagai contoh. Yang pertama itu mencatat penyelenggaraan produksi. Ya. Nah, kalau mencatat penyelenggaraan produksi berarti di sini program-program mengenai semua kegiatan tentang produksi usaha kamu. Nah, kemudian menyusun rencana anggaran. Nah, rencana anggaran ini berarti mengenai keuangannya. Berapa biaya yang harus dikeluarkan dalam membuat usaha tersebut, baik dia secara finansial ya, secara tunai maupun secara non tunai. Jadi di sini rencana anggaran itu harus jelas. Biasanya dibuat dalam bentuk mingguan bisa, bulanan bisa, per semester bisa, ataupun tahunan. Jadi biasanya di sini disusun dulu rencana anggarannya berapa budget yang harus dikeluarkan dalam setiap produksi. Kemudian melakukan surat menyurat ke dalam dan keluar perusahaan. Jadi di sini biasanya catatan surat keluar, surat masuk itu harus dipisahkan agar lebih terkontrol ketika mencari surat-surat tertentu. Karena biasanya surat masuk itu dari luar maupun surat keluar yang kita kirim keluar. Jadi biasanya catatan ini juga harus lengkap beserta tanggal bahkan jamnya. Karena catatan untuk surat keluar dan masuk ini menentukan nomor urut surat dalam sebuah organisasi. Contoh kalau misalnya di sekolah sudah berapa banyak surat keluar, maka di situ kita bisa lihat dari nomor suratnya. Kemudian membuat daftar gaji karyawan. Ini juga harus spesifik. Apakah model gajiannya itu seminggu sekali atau sebulan sekali, ini juga harus benar-benar terperinci. Kemudian mencatat pesanan ya. Jadi mencatat ataupun pencatatan pesanan ini juga harus punya buku tersendiri, catatan tersendiri agar bisa mengetahui berapa barang yang bisa laku terjual dari pesanan yang ada. Kemudian menyelenggarakan pembukuan. Nah, menyelenggarakan pembukuan ini berarti melihat membuat secara terperinci keuangan yang ada di perusahaan. Jadi disinilah kita bisa mengetahui apakah usaha tersebut mengalami laba ataupun rugi. Kemudian melakukan pengarsipan dokumen. Jadi semua catatan-catatan yang ada itu harus diarsipkan.
sesuai dengan bisa dengan arsip secara urutan bulan ataupun tahun, ya, bisa dengan urutan abjad, nomor, dan lain sebagainya, tergantung dari sistem arsip dokumen apa yang dipakai. Jadi bisa kalau misalkan nama siswa, maka diurutkan mulai dari abjad, kemudian mulai dari tahun angkatannya, mulai dari bulan berapa, itu dilihat dari pengarsipannya tadi. Kenapa? Tujuannya adalah untuk mempermudah pencarian. Jadi ketika kita butuh arsip tahun sekian, kita sudah tahu di loker yang mana, susunan yang mana. Inilah gunanya pengarsipan. Nah, kemudian kita lihat dari beberapa aspek penting dalam perencanaan administrasi. Yang pertama itu harus mengurus surat izin usaha. Ya. Jadi di sini surat izin usaha itu sangat utama ya dalam membuat usaha agar kita dapat membina, mengarahkan, mengawasi dan melindungi pengelolaan usaha. Nah, apabila terjadi sesuatu kita bisa mempunyai dan bisa melindungi usaha yang kita jalankan. Kemudian penetapan besarnya retribusi, ketentuan tata cara perhitungan retribusi surat izin tentang usaha. Jadi di sini penetapan besarnya retribusi, ya, ini berarti kita harus lihat dulu bagaimana berapa retribusi yang harus kita keluarkan untuk dalam usaha yang ada. Retribusi dengan pajak beda ya, Nak. Jadi kalau retribusi itu sebenarnya iurannya berapa? Apakah dia harian, bulanan ataupun tahunan? Jadi di sini retribusinya juga harus jelas. Kemudian kalau untuk membedakan misalkan retribusi dengan pajak ya, contoh gini, kalau retribusi misalkan parkir itu merupakan retribusi ya, kalau kita membayar parkir itu merupakan retribusi. Kemudian membayar pajak sampah, pembayaran sampah itu merupakan retribusi. Nah, tapi kalau dia pajak itu biasanya diambil dari penghasilan, ya, yang dihitung dia dalam 1 tahun sekali, misalnya pajak penghasilan atau pajak penghasilan, pajak penjualan barang mewah dan lain sebagainya. Itu merupakan pajak. Jadi retribusi dan pajak itu berbeda ya. Kemudian surat izin usaha perdagangan (SIUP) itu juga harus diurus agar usaha kamu legal ya, resmi. Nah, kemudian pengurusan pajak. Pajak ini banyak yang harus dibuat. Baik itu pajak bangunan, pajak karyawan dan lain sebagainya. Badan usaha itu juga harus diurus agar jelas di instansinya. Kemudian analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL. Ini juga yang utama juga dalam administrasi. Apakah produk yang kamu hasilkan atau usaha yang kamu dirikan itu tidak membuat dampak negatif lingkungan ya, ataupun tidak merusak lingkungan. Jadi di sini juga harus terperinci secara jelas, baik itu dari produk, limbahnya dan lain sebagainya. Nah, kita lihat dari pengertian pemasarannya. Nah, kalau dari pengertian pemasarannya ya, dari perencanaan pemasaran ya, kita lihat dari pertama yaitu lokasi usahanya. Jadi lokasi usahanya ini harus benar-benar diperhatikan apakah memang lokasinya itu sesuai dengan kebutuhan dan minat konsumen ya, sesuai dengan produk yang kalian berikan gitu. Jadi di sini kita harus survei dulu, kita harus lihat dulu konsumennya bagaimana, baru kita bisa mendirikan usahanya. Kemudian harga jual. Jadi harga jual ini juga mempengaruhi produk yang kamu tawarkan, yang kamu jual. Biasanya harga jual produk ini harus dikondisikan dengan kondisi pasar. Jadi kamu harus melihat dulu apakah kelompok konsumen ini kalangan menengah ke atas, ke bawah, ataupun memang kalangan menengah rata-rata. Jadi di sini mulai dari harga jual itu kamu harus bisa melihatnya. Dan setiap target pasarnya itu pasti berbeda satu daerah dengan daerah yang lain. Nah, kemudian kita lihat dari kegiatan pemasaran.
Kalau dari kegiatan pemasaran ya, ini yang perlu kalian perhatikan adalah dari penjualan personalnya. Jadi di sini kalian harus bisa membentuk komunikasi yang baik dari setiap konsumen ya. Jadi di sini kalau dia melakukan penjualan personal, maka kalian harus benar-benar dapat berkomunikasi dengan baik dari setiap individu karena setiap individu mempunyai karakter yang berbeda. Kemudian iklan. Nah, iklan ini sebenarnya media untuk memperkenalkan ya, memperkenalkan produk yang kalian berikan ya, baik itu secara individu maupun secara kelompok. Kemudian promosi penjualan ya, promosi ini juga bisa dilakukan ya agar konsumen paham, apalagi ini produk baru misalnya, maka kamu harus melakukan promosi agar dikenal oleh masyarakat. Kemudian dipublikasikan. Jadi di sini kamu juga harus bisa mengatur komunikasi baik itu di luar iklan maupun promosi. Agar apa? Penjualan kamu bisa meningkat dan bisa memperkuat merek secara tidak langsung dan tidak bersifat menjual, hanya sebagai publikasi aja, pengenalan ke masyarakat. Kemudian sponsorship, jadi di sini juga kamu butuh berkolaborasi ya, ataupun mencari sponsor untuk dapat mempromosikan produk yang kamu jual ya, baik itu kegiatan dari perusahaan lain, pemerintah maupun masyarakat. Jadi sponsor ini juga sangat penting. Biasanya kalau kita sponsorship ini kalau kita melakukan bazar ataupun pameran-pameran yang ada di sebuah kegiatan. Oke, kita lihat dari pengertian pemasaran. Jadi pemasaran itu merupakan penelitian ya, penelitian kebutuhan ataupun keinginan konsumen dalam menghasilkan barang atau jasa ya, baik dari segi harga, kemudian selera, dari segi promosi, mendistribusikan barang dan jasa, dan lain sebagainya. Inilah yang disebut dengan pemasaran. Nah, kita lihat dari pengertian pasar ya. Jadi kalau untuk pengertian pasar, kita lihat yang pertama itu harus ada dari data seleranya. Jadi data selera masyarakat ini sebelum kamu melakukan kegiatan usaha, maka kamu harus melihat dulu datanya. Datanya bagaimana, selera masyarakat itu apakah seleranya sesuai dengan produk yang kamu hasilkan atau tidak. Jadi harus kamu sesuaikan dengan selera masyarakat karena masing-masing masyarakat mempunyai selera yang berbeda. Apalagi kalau dari segi kerajinan gitu. Daya tarik masyarakat itu berbeda-beda. Ada yang memang jiwanya seni, ada yang tidak. Jadi harus benar-benar kalian bisa prediksi selera masyarakat. Nah, kemudian dari segi ekonomi masyarakatnya, berarti dari segi pendapatannya. Pendapatan masyarakat ini biasanya jumlahnya bagaimana? Maka produk yang harus kalian luncurkan itu harus disesuaikan juga dengan pendapatan masyarakat. Karena kalau kalian menjualnya lebih mahal dari pendapatan masyarakat, itu daya belinya pasti sangat minim. Hanya orang-orang tertentu yang bisa membeli. Kemudian pesaing dari usaha. Jadi di sini kalian juga harus memprediksikan siapa pesaing kalian. Ya, pesaing usahanya. Biasanya dengan kalau usaha kerajinan ini kan banyak ya, dalam satu daerah itu bisa sama gitu. Jadi pesaing-pesaing kalian itu bagaimana? Dan lihat juga bagaimana cara kerja mereka agar kalian bisa mengimbangi kerja dan strategi pemasaran kalian. Kemudian lokasi. Jadi lokasi ini juga menentukan pengembangan usaha ya. Jadi kalau biasanya kalau kalian buka galeri ataupun toko, yang kalian harus pikirkan adalah tempat parkirnya nyaman, luas gitu. Biasanya orang mau singgah karena apa? Gampang parkirkan mobil ataupun motor dan lain sebagainya. Sehingga di sini memberikan pelayanan tersendiri. Contoh misalkan parkir gratis, orang pasti lebih banyak berkunjung. Kenapa? Tidak bayar parkir gitu. Nah, kemudian kita lihat dari metode penelitian pasar. Jadi metode penelitian pasar yang pertama, petugas harus mampu membina hubungan baik dengan responden. Jadi di sini harus benar-benar punya komunikasi yang baik ya. Kemudian
Mencacah harus memahami persoalan yang diteliti, ya, karena memang kita harus benar-benar dipaham gimana konsumen yang akan kita teliti. Kemudian hindari pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menggiring ke hal tertentu. Jadi intinya di sini ketika kamu mewawancarai seseorang, maka kamu tidak boleh memberikan pertanyaan yang sifatnya ke pribadi, kemudian yang membuat orang tersinggung atau menjelekkan usaha lain, itu tidak boleh. Jadi pertanyaan itu harus pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak boleh merugikan orang lain. Kemudian di sini kami juga tidak boleh mengeluarkan pertanyaan di luar yang diteliti, ya. Jadi sebatas yang memang kamu ingin capai, maka itulah yang harus kamu tanyakan, bukan harus menanyakan yang di luar dari materinya. Jadi metode penelitian ini biasanya lebih cenderung ke wawancara, observasi, ya, kemudian memberikan angket dan lain sebagainya. Oke, itu saja untuk materi kita hari ini ya. Dari administrasi dan pemasaran. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada, Mem. Oke, itu saja. Kalau memang tidak ada, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.